Halo, selamat datang lagi di The Deep Dive. Hari ini kita mau ngupas satu bab yang menurutku penting banget dari bukunya Daniel Levitin, A Field Guide to Lies and Statistics. Sumber yang kamu kasih ini fokus ke satu kelemahan kita bersama sih. Kita tuh kalau udah nemu penjelasan pertama yang kedengaran masuk akal, ya udah kita puas. Cepat puas ya, berhenti mencari. Nah, misi kita dalam obrolan kali ini adalah membongkar. Kenapa sih otak kita sering banget melewatkan penjelasan lain yang mungkin lebih penting? Dan gimana caranya melatih diri kita biar lebih jeli? Ini jebakan pemikiran yang universal loh. Kita semua, bahkan para ahli sekalipun, sering jatuh ke lubang yang sama. Levitin tuh buka babnya dengan contoh yang bagus banget. Dari sejarawan Will dan Ariel Durant. Oh, yang terkenal itu ya? Betul, mereka sangat dihormati. Tapi di tahun 1968, mereka bikin prediksi yang, wah berani banget. Mereka ngeramal kalau di tahun 2000, gereja Katolik bakal mendominasi pemerintahan Amerika Serikat. Wow, prediksi yang spesifik dan sangat politis ya. Dasarnya apa mereka bilang begitu? Logikanya pada saat itu kelihatan kokoh. Mereka lihat tingkat kelahiran umat Katolik itu jauh lebih tinggi dibanding kelompok lain. Oke, demografi. Yap. Jadi secara demografis, mereka cuma mengekstrapolasi tren itu ke masa depan. Logis kan? Kedengarannya logis. Tapi? Ternyata prediksinya salah total. Salah total. Kenapa bisa? Maksudku, mereka kan bukan orang sembarangan. Nah, justru itu intinya. Mereka terpaku di satu jalur pemikiran dan gagal bertanya apa skenario alternatif yang mungkin terjadi. Mereka nggak mikirin kemungkinan kalau misalnya banyak umat Katolik justru bakal ninggalin gereja. Atau mereka mungkin tetap Katolik, tapi mulai pakai alat kontrasepsi, mengabaikan larangan resmi. Banyak banget variabel yang mereka abaikan, hanya karena udah nemu satu penjelasan yang masuk akal. Oke, ini pelajaran pertama yang penting. Penjelasan yang paling jelas belum tentu yang paling benar. Oke, ini pembukaan yang kuat. Jadi pada dasarnya kita akan bahas soal tunnel vision dalam berpikir ya. Yuk kita kupas tuntas. Ada satu kasus nyata dari Inggris yang disebutin di buku ini yang menurutku benar-benar bikin pusing. Coba deh, bayangin kamu jadi juri di persidangan. Oke, silakan. Di hadapanmu ada bukti DNA. Sangat kuat. Kemungkinan 1:1 miliar yang nunjuk ke tersangka namanya Dennis Adams. Bukti DNA ini kan dianggap standar emas di pengadilan. Betul. Tapi ada masalah besar. Korban penyerangan di bawah sumpah bilang kalau Adams bukan orangnya. Katanya penyerangnya kelihatan 2 dekade lebih tua. Wah. Belum lagi, Adams punya alibi yang kuat dan terverifikasi. Nah loh, kamu lebih percaya mana? DNA atau mata korban? Ini dilema yang luar biasa. Dan di sini nih letak inti masalahnya. Sistem peradilan, dan mungkin kita semua ya, punya bias terhadap bukti yang kelihatan ilmiah. Yang pasti gitu ya. Betul, yang tak terbantahkan. DNA itu rasanya kayak jawaban final. Akibatnya, mereka jadi fokus banget ke pertanyaan, seberapa akurat DNA ini? Padahal ada pertanyaan lain. Mereka lupa nanya pertanyaan yang jauh lebih penting. Oke, DNA-nya cocok. Terus, apa penjelasan alternatif selain Dennis Adams adalah pelakunya? Dan ternyata ada penjelasan alternatif yang sangat sederhana kan? Sangat sederhana, tapi terlewatkan. DNA itu juga bakal cocok dengan kerabat dekat laki-laki dari Dennis Adams. Saudaranya. Dalam kasus ini, ya saudaranya. Masalahnya, jaksa berargumen nggak ada bukti lain yang memberatkan saudaranya, jadi nggak perlu diselidiki. Tunggu. Itu kan aneh banget. Aneh kan? Mereka bilang nggak ada bukti lain yang memberatkan saudaranya. Tapi kan nggak ada bukti lain juga yang memberatkan Dennis Adams. Malah bukti lain, kesaksian korban, dan alibi justru meringankan dia. Logikanya kok jadi kebalik? Tepat sekali. Kamu nangkep poinnya. Ini contoh sempurna gimana satu bukti yang dianggap super bisa bikin kita buta sama semua kemungkinan lain. Bahkan yang sangat logis sekalipun. Betul. Mereka berhenti mencari setelah nemu jawaban pertama yang memuaskan. Ini pelajaran yang mengerikan sih, tentang betapa pentingnya untuk terus-menerus maksa diri kita bertanya, selain ini, apa lagi yang mungkin terjadi? Kasus Adams tadi kan sebuah alternatif yang sebenarnya ada di depan mata ya, tapi kelewat. Tapi seringkali, seperti yang dibahas di buku ini, masalahnya lebih dalam lagi. Kita sering menciptakan hubungan sebab akibat yang sebenarnya nggak ada sama sekali. Biasanya, ini terjadi karena ada satu elemen kunci yang hilang.
Elemen yang hilang itu namanya kelompok kontrol. Ini landasan metode ilmiah, tapi sering kita lupain di kehidupan sehari-hari. Contoh paling terkenalnya mungkin efek Mozart. Wah, aku inget banget itu. Dulu kayaknya semua orang tua, termasuk mungkin orang tuaku, nyetel musik Mozart buat anak-anaknya. Bahkan dari dalam kandungan, kan? Iya, katanya biar IQ-nya jadi tinggi. Betul, mitos itu populer banget. Dan itu semua berawal dari sebuah studi yang kelihatannya meyakinkan. Satu kelompok diminta dengerin Mozart 20 menit. Dan setelah itu, skor tes IQ spasial mereka naik. Oke. Sementara kelompok lain yang nggak ngapa-ngapain, skornya nggak naik. Kesimpulannya, Mozart bikin kamu lebih pinter. Tapi ternyata nggak sesederhana itu kan? Di mana letak salahnya? Kesalahannya ada di kelompok kontrolnya. Kelompok kontrol itu cuma disuruh diam, nggak melakukan apa-apa. Membosankan. Coba bayangin kamu disuruh duduk diam di ruangan kosong 20 menit. Pasti bosan kan? Para peneliti kemudian nemuin, ternyata bukan musik Mozart yang secara ajaib ningkatin IQ. Loh, jadi gimana? Sebaliknya, rasa bosan karena nggak ngapa-ngapain itu justru secara sementara nurunin kinerja kognitif. Jadi aktivitas apapun sebenarnya bakal ngasih hasil yang sama. Tepat. Aktivitas merangsang apapun, dengerin musik lain, baca buku, bahkan ngobrol, bakal ngasih hasil yang sama. Mencegah penurunan skor karena kebosanan. Oke, aku paham soal kelompok kontrol, tapi apa benar semua aktivitas sama? Bukannya ada argumen kalau musik klasik yang kompleks, secara struktural, emang bisa merangsang otak lebih baik daripada, katakanlah cuma scroll media sosial? Pertanyaan bagus. Mungkin ada perbedaan kecil dalam tingkat stimulasi, tapi klaim awalnya kan Mozart punya efek unik untuk ningkatin kecerdasan. Dan itu yang terbukti salah. Oke. Intinya bukan bandingin Mozart sama aktivitas lain, tapi bandingin dia sama nggak ngapa-ngapain. Tanpa kelompok kontrol yang tepat, misalnya kelompok yang dengerin musik pop atau baca majalah, kesimpulan awal soal keajaiban Mozart itu ya nggak berdasar. Kita bikin hubungan sebab akibat yang ilusioner. Ini benar-benar membuka mata. Bicara soal ilusi, ada kisah lain di buku ini yang lebih liar lagi, tentang anak kembar identik yang terpisah waktu lahir. Satunya dibesarkan sebagai seorang Yahudi di Trinidad, yang lain dibesarkan di Jerman sebagai anggota pemuda Nazi. Benar-benar skenario yang ekstrim. Dan ketika mereka akhirnya ketemu di usia 40-an, mereka nemuin kesamaan-kesamaan yang luar biasa aneh. Aneh banget, keduanya suka pakai kemeja biru gaya militer berkancing, keduanya suka garuk-garuk kepala pakai jari manis. Dan bahkan keduanya punya kebiasaan yang sama, nyiram toilet sebelum dan sesudah dipakai. Kalau dengar cerita ini, rasanya ini bukti mutlak kekuatan genetika kan? Kayak nasib mereka udah tertulis di DNA. Terdengar seperti itu. Kisah ini sangat kuat dan menggugah emosi. Tapi sebagai pemikir kritis, kita harus balik ke pertanyaan tadi. Apa kelompok kontrol yang hilang? Apa yang nggak kita lihat? Pertama, kita cuma dengar soal kesamaan mereka. Oh iya juga. Kita nggak pernah dikasih daftar ribuan perbedaan di antara mereka. Makanan favorit, selera musik, pandangan politik, cara mereka ketawa. Kita cuma disuguhi data yang paling dramatis. Tunggu, jadi cerita sekembar ini pada dasarnya kita cuma dikasih lihat bagian yang wow aja ya? Kayak milih-milih buah ceri yang paling bagus doang dari sekeranjang penuh. Persis, istilah teknisnya cherry picking atau memetik ceri. Kita milih data yang dukung narasi yang mau kita bangun. Levitin pakai analogi yang bagus banget. Bayangin seorang guru nunjukin lukisan luar biasa dari muridnya yang umur 5 tahun. Oke. Mungkin lukisan itu emang bagus. Tapi yang nggak kita lihat adalah 99 gambar lainnya yang biasa-biasa aja atau bahkan jelek. Kita cuma lihat satu hasil yang udah dipilih dan dikurasi secara saksama. Ini namanya pembingkaian selektif. Ini kayak di media sosial ya. Kita cuma lihat foto liburan teman kita yang sempurna, momen lamaran yang romantis, atau pencapaian karir mereka. Analogi yang sempurna. Kita nggak lihat hari-hari Senin mereka yang suram, pertengkaran mereka, atau kegagalan yang mereka alami. Kita lihat versi cherry-picked dari kehidupan mereka. Dan ini bahaya banget karena menciptakan realitas yang terdistorsi. Kembali ke si kembar, selain cherry picking, ada kelompok kontrol lain yang hilang. Apa itu? Gimana kalau kita nemuin dua orang yang nggak bersaudara, tapi wajahnya mirip banget, terus kita lihat apakah masyarakat memperlakukan mereka dengan cara yang sama sehingga membentuk perilaku yang serupa. Kita kan nggak tahu.
Kita cuma terpikat sama cerita yang bagus dan berhenti bertanya. Tepat. Jadi, saat kita dengar klaim yang bombastis atau kisah sukses yang luar biasa, pertanyaan kuncinya adalah, apakah saya melihat keseluruhan gambar atau cuma bagian terbaik yang dipilih secara khusus? Ini kayak peramal yang ngaku bisa nebak lemparan koin. Gampang banget kelihatan hebat kalau kamu cuma nunjukin video dari tebakan yang benar dan ngapus semua yang salah. Dan ini nyambung banget sama bahaya lain yang sering terabaikan, bahaya sampel kecil. Kalau sebuah rumah sakit di desa kecil ngelaporin bulan ini 70% kelahiran adalah bayi laki-laki, itu kedengaran aneh dan signifikan banget kan? Mungkin ada sesuatu di airnya. Iya, kedengarannya kayak anomali besar. Tapi gimana kalau aku bilang total kelahiran di rumah sakit itu bulan ini cuma 10 bayi? Oh, Angka 70% itu berarti cuma 7 bayi laki-laki dan 3 perempuan. Fluktuasi acak kayak gitu sangat mungkin terjadi pada sampel sekecil itu. beda ceritanya kalau di rumah sakit besar ya. Beda banget. Bandingin sama rumah sakit besar di kota dengan 500 kelahiran. Kalau mereka laporin 70% bayi laki-laki, itu berarti 350 laki-laki. Nah, itu baru berita yang aneh banget dan butuh investigasi. Semakin kecil sampelnya, semakin mudah hasil ekstrim muncul secara kebetulan. Tepat. Oke, sekarang giliran Anda di rumah buat ikut mikir. Kita akan coba uji seberapa gampang intuisi kita bisa salah. Buku ini nyajiin teka-teki probabilitas klasik yang sering banget ngecoh orang-orang pinter sekalipun. Siap? Mari kita coba. Bayangin ada 3 kartu. Satu kartu warnanya merah di kedua sisinya, kita sebut aja MM. Oke, merah-merah. Kartu kedua putih di kedua sisinya, PP. Dan kartu ketiga campuran, merah di satu sisi, putih di sisi lain, MP. Sekarang, aku ngambil satu kartu secara acak, aku taruh di meja. Sisi yang kelihatan, yang menghadap ke atas, warnanya merah. Pertanyaannya, berapa probabilitas bahwa sisi satunya, sisi yang di bawah, juga berwarna merah? Ambil waktu sejenak untuk mikirin itu. Jujur aja ya, otakku langsung bilang 50-50. Logikaku gini, karena sisi atasnya merah, kartu yang kupegang ini pasti bukan kartu PP, kan? Jadi kemungkinannya tinggal 2, kartu MM atau kartu MP. Masuk akal. Kalau kartunya MM, bawahnya merah. Kalau MP, bawahnya putih. 2 kemungkinan, jadi 50-50. Masuk akal kan? Tapi katanya ini salah. Di mana letak salahnya? Kamu nggak sendirian, itu jawaban intuitif yang paling umum. Tapi sayangnya, keliru. Loh kok bisa? Kesalahannya ada di cara kita membingkai masalahnya. Coba kita pelan-pelan ya. Kita kasih nama setiap sisi merah yang ada di tumpukan kartu itu. Oke, Kartu ME punya 2 sisi merah. Kita sebut aja merah 1 dan merah 2. Kartu MP punya 1 sisi merah, kita sebut merah 3. oke. Jadi total ada 3 permukaan merah yang bisa muncul. Merah 1, merah 2, dan merah 3. Tepat. Saat aku nunjukin 1 sisi merah ke kamu, kamu sebenarnya lagi lihat salah satu dari 3 permukaan ini dengan peluang yang sama. Sekarang kita lihat sisi baliknya untuk tiap kemungkinan. Oke, Kalau yang kamu lihat adalah merah 1, sisi baliknya adalah merah 2, warnanya merah. benar? Kalau yang kamu lihat merah 2, sisi baliknya merah 1, warnanya juga merah. Oke. Kalau yang kamu lihat merah 3, sisi baliknya putih. Astaga. Oke. Sekarang aku ngerti. Dari 3 skenario yang mungkin terjadi, 2 diantaranya menghasilkan sisi balik yang berwarna merah. Persis. Kita nggak milih antara 2 kartu, tapi kita ngelihat salah satu dari 3 sisi merah yang ada. Itu yang bikin beda. Persis. Jadi probabilitasnya sebenarnya 2 dari 3. Atau sekitar 66,7%, bukan 50%. Wow. Ini contoh yang kuat banget gimana intuisi kita bisa bawa ke jalan yang salah dan kenapa berpikir sistematis dengan memecah masalah jadi bagian-bagian kecil itu penting banget buat nemuin jawaban yang benar. Jadi yang aku dapat dari obrolan kita hari ini adalah otak kita itu pada dasarnya mesin pencari pola, pencipta cerita. Betul. Kita secara otomatis nyoba ngehubungin titik-titik biar dunia terasa lebih masuk akal. Ini kemampuan yang luar biasa buat bertahan hidup, tapi sisi lainnya, ini bikin kita rentan banget buat ngabaikan apapun yang nggak pas sama cerita yang udah kita bangun di kepala. Benar. Dan kuncinya adalah melatih kebiasaan untuk secara aktif dan sadar menantang cerita itu. Jadi harus sering nanya ke diri sendiri ya. Selalu tanya,
Tunggu sebentar, apa penjelasan alternatifnya? Apa sudut pandang lain yang belum aku pertimbangkan? Data apa yang mungkin hilang dari cerita ini? Dan ini bukan cuma soal deteksi kebohongan dari media atau politisi. Mungkin yang lebih penting adalah ngenalin cerita yang kita ceritain ke diri kita sendiri. Itu jebakan yang paling berbahaya. Kita cenderung paling nggak kritis sama kesimpulan kita sendiri. Setuju. Melekat pada keyakinan awal kita tanpa benar-benar ngujinya dengan pertanyaan-pertanyaan sulit tadi, itulah inti dari bab yang kita bahas ini. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Ini dari buku ini dan benar-benar ngubah cara pandangku soal kebetulan. Kita semua pernah ngalamin kan, misalnya kamu lagi mikirin teman lama yang udah bertahun-tahun gak ketemu. Tiba-tiba 5 menit kemudian dia telpon. Nah, rasanya kayak takdir atau telepati kan? Reaksi pertama kita biasanya, wow, luar biasa. Peluang terjadinya ini pasti 1:1.000.000. Betul. Tapi coba kita bingkai ulang pertanyaannya seperti yang disaranin Levitin. Jangan tanya, berapa peluang teman spesifik ini menelpon pada saat spesifik ini? Sebaliknya, tanyakan pada diri Anda. Dengan ribuan orang yang aku kenal dan ribuan pemikiran acak yang melintas di kepalaku setiap hari sepanjang hidupku. Berapa kemungkinan bahwa suatu saat nanti, salah satu dari pemikiran itu akan bertepatan dengan sebuah peristiwa nyata? Wah, kalau dibingkai gitu, sebuah peristiwa yang tadinya tampak kayak keajaiban 1:1.000.000, Berubah jadi sesuatu yang hampir pasti akan terjadi suatu saat. itulah langkah pertama untuk mulai melihat dunia bukan sebagai serangkaian keajaiban, tapi sebagai sebuah sistem yang bisa dipahami. Kalau kita mau mencari penjelasan alternatifnya,